Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel si pemburu organ. Aduh, panas cuacanya, teman-teman. Apa kabar semuanya untuk di siang hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua yaitu kesehatan, kewarasan, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, untuk di video kali ini saya di sini akan membahas tentang penilaian Gojek driver atau Go partner kita, teman-teman. Apa sih pengaruhnya apabila ada orang ngasih bintang 5 atau pujian-pujian, dan begitu juga sebaliknya apa pengaruhnya apabila ada customer ngasih penilaian jelek terhadap kita. Akun kita itu masih tetap gacor atau dago. Mari kita bahas sama-sama tentang Go partner kita atas kinerja kita. Namun kita sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya teman semangat lagi untuk membuat video-video yang terbaik untuk teman-temanku semua. Oke, untuk di siang hari ini, tepatnya di sini sudah jam 12-an ya, lewat jam 11 lewat 56, sebentar lagi jam 12. Ya. Di sini akan membahas tentang penilaian yang diberikan oleh customer. Dan sini untuk hasil penilaian dari customer, yaitu ada di sini satu rating dihapus dikarenakan customer mengasih penilaian yang jelek atau bintang jelek tapi tanpa sesuai dengan kenyataan atau tanpa mengasih alasan apapun. Jadi di sini oleh sistem, kalau kiranya tidak sesuai oleh sistem dihapus. Dan di sini juga ada bintang 5. Di sini saya dapat pujian yaitu tentang komunikasi dan tentang sikap driver. Makanya teman-teman, ketika di saat teman-teman itu mendapat order, segeralah teman-teman itu mengkonfirmasi untuk orderannya kepada customernya, karena ini nanti menjadi nilai plus untuk kita sendiri. Dan di sini banyak sekali bintang 5 dan juga ada tip di sini. Ini yang tip yang melalui aplikasi ya teman-teman. Padahal saya saat itu sering dapat tip banyak-banyak ya, pakai uang cash tanpa masuk ke sini ya, sering sekali. Dan di sini juga tentang komunikasi dan juga tentang sikap driver kita dinilai baik. Waktu pengiriman, jadi pokoknya di sini banyak pujian-pujian untuk saya. Dan paling terus di sini juga ada 3 pujian di sini. Waktu pengiriman, penemuan lokasi, beratribut lengkap. Ini tidak ada yang komentar-komentar jelek atau rating-rating jelek. Nah, setelah kita mengulik-ngulik di tanggal 20 Oktober 2024 ya teman-teman. Di sini saya temukan yaitu ada penilaian yang jelek menurut saya. Walaupun menurut teman-teman ini segini ini tidak jelek, bintang 4, tapi menurut saya itu buruk menurut saya. Karena apa? Di sini saya dilaporkan tapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Gitu teman-teman. Dan saya juga kecewa sama ini. Saya sebetulnya tahu di saat itu saya tanggal 20 dan saya dapat food cuma 1 kali. Setelah itu saya sudah istirahat dan itu pun cuma dapat 5 trip. Yang lainnya itu gosen semua. Gitu teman-teman. Nah, ini yang saya merasa curiga saat itu waktu dapat food ini, teman-teman. Nanti saya jelaskan teman-teman. Oke, kita ngopi dulu biar gak ngantuk, karena saya ini ngantuk teman-teman. Jam segini memang jam-jam ngantuk teman-teman. Untuk orang yang nganggur kayak seperti saya, masih nganggur, belum mulai kerja. Ini namanya. Nah, ini supaya tidak ngantuk teman-teman. Dan di sini saya dapat bintang 4 dan di sini dia bukan ngasih pujian ya teman-teman, sedangkan yang lain ngasih pujian, tapi yang satu orang ini tidak ngasih pujian, malah menjelekkan saya. Yaitu di sini telat antar orderan pesanan. Yang 1, 2 minta uang lebih. Yang ketiga, nggak beratribut lengkap. Nah ini laporan. Kenapa kok ada laporan seperti ini?
Ini karena memang di akun customer itu ada setelah kita itu diselesaikan oleh driver. Jadi customer itu menjumpai ini. Jika customer itu agak kecewa sama driver, pasti dia itu ngasih bintang jelek, dan di situ ngasih juga alasan-alasan yang menurut dia itu cocok buat driver. Tapi itu tidak semuanya benar, teman-teman. Buktinya seperti ini. Ini saya bahas dari telat antar orderan. Ini antar orderan itu memang telat saat itu, teman-teman, karena di resto itu sedang ramai. Dan sebelumnya saya sudah konfirmasikan dan saya kirim foto juga kalau di resto itu sedang antri panjang. Dan dia juga bilang, oh ya tidak apa-apa. Bilangnya gitu, saya tenang dah. Sudah, yang satu. Yang kedua, di sini saya dilaporkan minta uang lebih. Nah, saya jelaskan, teman-teman. Saya di saat itu saya sudah curiga. Karena si customer sudah bayar non tunai, bayar pakai GoPay ya, teman-teman. Karena bayar pakai GoPay setelah kita ngantarkan orderan, mungkin karena lapar dia, karena ordernya juga lama ya dari restonya. Sebetulnya kalau driver itu tidak mau orderan dilama-lamain, maunya dicepat-cepatin kalau bisa, biar bisa dapat orderan yang selanjutnya. Itu maunya driver seperti itu, maunya cepat, tidak ada yang lama-lamain. Oke, dan di sini untuk minta uang lebih. Ini saya tidak minta uang lebih, teman-teman. Buat apa saya minta uang lebih? Saya malah sering uang saya itu katut sama customer. Jadi saya lebih baik ngalah daripada uang customer ikut ke saya. Contohnya misalnya, sebetulnya pembayaran itu contohnya ini 500 rupiah. Saya catat 100.000 aja, yang 500 ya sudah. Dapat kalau saya minta yang 500 nanti dibilang saya keterlaluan, saya nanti malah dikasih bintang jelek. Udah yang 100. Bahkan 100.000 rupiah pun saya tuh mintanya tidak bisa menyebut yang 1000 itu, saya tidak bisa, teman-teman. Saya bilang 100. Tapi kalau customer ngerti kan sudah tahu. Sebetulnya 100.000 rupiah. Jadi yang ngasih yang 1000 itu ngasih. Bahkan biasanya orang customer ngerti itu ngasih lebih, bahkan gitu, bisa ngasih 105.000 atau berapa biasanya. Tapi saya tidak mengharap itu. Yang penting customer bayar lunas sama driver, itu aja sudah. Menurut saya itu udah pas. Saya tidak pernah mengharap lebih, itu enggak pernah. Nah, dan ini teman-teman, ini karena bayar non tunai. Setelah kita mengantarkan orderan, langsung si customer bilang terima kasih dan langsung masuk. Dikiranya sudah bayar non tunai itu sudah kebayar semua, ternyata tidak. Saya panggil lagi, oh maaf kak, ini orderannya kan ada tagihan, sisa tagihan 12.000 katanya gitu. Orderannya sekitar 112.000 lah, katakanlah seperti itu, 112.000. Tapi dia karena sudah bayar non tunai, katanya sudah pakai GoPay, dikiranya sudah lunas, ternyata masih tidak. Mungkin GoPay-nya itu kurang uangnya gitu, teman-teman. GoPay-nya itu kurang. Akhirnya saya terus cek, ternyata oh ya benar kak, maaf, katanya sudah begitu, sudah minta maaf, sudah ngasih yang 12.000 itu, masih masuk ngambil uang lagi di dalam, ngasih. Tapi setelah itu saya itu dapat laporan seperti ini di tanggal 20-nya itu. Gitu. Laporan saya minta uang lebih. Saya tidak minta uang lebih, mungkin cuma ngeles aja, mungkin bisa merasa kecewa juga ke saya. Mungkin itu, mungkin karena dasarnya pelit juga, nggak tahu. Padahal saya sering uang saya itu lebih di customer. Gitu. Saya ngalah daripada uangnya customer ikut ke saya, mendingan saya yang ikut uang saya ke customer. Mending begitu saya enggak, apalagi minta uang lebih. Buat apa uang lebih? Kita sudah kerja seharian sudah banyak dapat uang kok, ngapain minta uang lebih? Apalagi cuma 12.000 rupiah, siapa mau minta? Kalau memang yang penting customer bayarnya ke saya itu lunas, ya sudah cukup. Saya tidak perlu tip ya, teman-teman. Kalau memang dapat kasih tip ya saya terima, kalau enggak saya juga nggak minta. Saya sudah dapat ongkos kok dari Gojek, dari pengantaran itu, gitu teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, di sini saya baca lagi, nggak beratribut Gojek. Nah, saat itu saya beratribut Gojek, teman-teman, karena masih sore. Kalau malam memang saya jarang pakai atribut. Saya simpan aja atribut kalau malam. Kalau siang, sore itu masih pakai atribut karena saya masih posisi kerja, teman-teman. Itu sudah masih biasa. Cuman permasalahannya saya memang pakai atribut yang ini, yang model lama. Emang customer itu ngerti harus pakai model lama atau model yang baru, kan tidak ngerti customer. Dan juga ngapain harus ngurusin masalah atribut, yang penting makanannya sudah sampai dan kita sudah berbuat baik sama customernya, kan intinya gitu aja, teman-teman.
Ya memang dasarnya hatinya jelek seperti ini teman-teman. Jadi kita harus gimana ya, padahal saya sudah ngasih bintang 5, ya sudah tidak apa-apa, yang penting akun saya itu tidak bermasalah. Sebetulnya kalau memang sesuai, misalnya di sini kita itu banyak bintang jelek, memang dari atas teman-teman banyak bintang jelek itu, tiba-tiba ada orang ngasih bintang 4 kayak gini, baru itu gagu teman-teman. Tapi kalau semuanya baik di sini, tiba-tiba ada orang ngasih bintang 4 padahal yang lainnya baik semua, banyak pujian-pujian, itu masih dimaklumi teman-teman, masih bisa lancar lagi waktu dan teman-teman. Saya besoknya masih lancar, masih banyak orderan, ramai seperti biasa. Sering saya kalau buat konten itu langsung dapet, itu memang buktinya seperti itu teman-teman. Akun saya itu tidak ada masalah, lancar gitu teman-teman. Oke, intinya gini teman-teman, apabila teman-teman mendapatkan orderan, silahkan teman-teman itu konfirmasi customernya, khususnya orang yang bayar non tunai tapi tidak dibayar non tunai sepenuhnya, masih ada sisa tagihan, harus diminta, jangan dibiarin rugi kita itu teman-teman. Ya seandainya kejadian seperti ini, itu namanya ya udah apes kita, yang penting kita sudah niat berbuat baik sama orang. Adapun orang tidak berbuat baik sama saya, hatinya jelek, ya itu nanti Allah yang akan membalasnya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-temanku semua. Dan kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe itu, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan agar saya itu tambah semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-temanku semua. Aduh panas, tidak pakai kipas biar tidak berisik soalnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sepakat.